Yes, kembali lagi di DPI Jepret Team. Sekarang kita mau update drawing dari Europa League. Kita lihat tim jagoannya Aldi, AS Roma akan berhadapan dengan siapakah? Ini dia. Brighton and Hove Albion. De Rossi De Zerbi. De Zerbi home Italiano. Iya juga ya, De Rossi Ini sama De menarik Zerbi. ini. Kemudian Liverpool, Sparta Praha. Ya, lewat lah. Udah Liverpool. Oke. Tuh, ya. Villarreal, Marseille, Aubameyang nih. Ya boleh Marseille lah. Ya. Marseille. Rangers, Benfica. Benfica lah. Benfica ya. West Ham, Freiburg. West Ham, Freiburg. Atalanta, Portugal, Sporting. 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 Wah, serius Sporting. Amorim bagus. Bagus ya. Milan, Praha udah Milan. Milan. Slavia peringkat 2 loh di liganya. Bodo amat. Liga Ceko. Karabak, tuh, sorry. Leverkusen. Wah, Lah, ini Leverkusen. tutup mata lah itu. Tapi kalau untuk Roma Brighton, walaupun Ini tadi menarik lu bilang judulnya All Italian Coach derby, Iya. cuman ini dua tim yang bermain berbeda. relatif menyerang lah. Secara filosofi mereka menyerang. Jadi menurut gua ini Roma menyerang. Roma secara filosofi mereka menyerang sejak zamannya Zdenek Zeman, memang nalurinya seperti itu. Soal kemampuan dia nyetak gol atau enggak itu soal kedua. meragukan kemampuan Lukaku. Lukaku kan emang meragukan. Emang kerjanya mantulin doang kan, sama golin ke gawang, ngalangin golin di final Liga Champions. Syarawi, Lukaku. Dibahas ya. lagi. Yang menarik buat gue, berkali-kali gue bilang juga, ini soal koefisien. Liga Inggris, Spanyol, Jerman, Italia, mereka lagi racing untuk menuju musim depan Liga Champions. Supaya jatahnya Supaya jatahnya bertambah. Maka dia ada pertandingan kayak West Ham lawan Freiburg ya. Freiburg. Ya. Betul. Jerman ketemu Inggris. Ini bakal fight banget karena mereka bakal berusaha Slot ya. slotnya wakil mereka makin banyak karena semakin jauh pilihan mereka semakin tinggi poinnya. Jadi Poinnya. tim-tim yang ketemu tuh Jerman Spanyol itu bakal seru juga. Terus Italia Inggris seru juga, Inggris Italia Inggris Jerman itu seru juga. Jadi pertandingan gitu bakal seru kecuali kayak Liverpool Karabak gitu-gitu. Tapi menarik ya kalau kita lihat aturan ini. Maksudnya mungkin nggak tahu ya apa kalian ada preferensi atau pernah ada yang bahas. Dia kan belum tentu main itu untuk diri dia kan. Maksudnya untuk koefisien tadi. Iya. Bisa juga malah untuk musuhnya gitu. Yes. Iya. Ya kan, misalnya contoh City melangkah jauh lah di Liga Iya. Champions. Terus Liverpool tiba-tiba jatah Liga Champions jadi 5 Buat misalnya MU. buat MU bisa Iya, begitu iya, kan? bisa. Nah, itu yang menurut gue menarik juga sebenarnya sih. Walaupun dia pas main itu kan nggak mikirin kalau gue main koefisien tinggi nanti bisa. Kagak. Bisa enggak kan? duit. Iya. duit. Keuntungan. Oke, itu dia update dari drawing Europa League. Tapi yang jelas masih panjang bahasan itu. Sekarang kita membahas yang lagi panas nih ya. Dani Alves, calon legenda. Tapi Legenda lah. calon Udah Dia legenda lah. tapi Legasinya gila. tercoreng, bro. Nah, Ya, kalau itu Dengan soal kasus ruda paksa ya. Ya ketika masih di Barcelona tahun 2022 dan akhirnya mendapat hukuman 4,5 tahun. Ini sebuah contoh yang tidak baik. Ini apa yang sebenarnya terjadi dengan Dani Alves? Oke. Kok trennya tidak baik? Seakan-akan dicontohkan Sebenarnya kan ini kan legenda. puncak gunung es lah. Kita tahu kasus seperti ini banyak di mana-mana. Nah, cuman memang itu tidak bisa lo hindarin sebuah ungkapan yang sering kita dengar. Makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Makin goyang. Nah, gue pernah sempat baca ceritanya si Jamie Foxx soal Mike Tyson. Jadi Jamie Foxx itu datengin temen dia perempuan yang idolain si Mike Tyson. Jadi ketika dia mau dikenalin, Mike Tyson tuh ketakutan mundur. Karena dia pernah dulu kasus juga kan, yang jadi entah dituduh itu apa enggak. Jadi ya seperti itulah kisah. Kita nggak tahu cerita sebenarnya. Ya bisa juga sebenarnya suka sama suka, tapi kemudian dia tahu ini bintang atau apa. Bukan gue bilang belain si Dani Alves juga. Cuman memang lu Kita lihat covernya kan. iya, kita kan lihat cover. Nah, cuman memang lu di posisi seperti itu, intinya lu harus makin hati-hati. Itu aja udah. Makin hati-hati. Bijak Iya, sekali Mama. begitu. Katakan Muharrem Aldi. Kalau gue langsung ke kasusnya aja ya. Jadi di Spanyol itu dia menggunakan baru referendum. Ada sistem hukum namanya uno si si. Jadi once a yes is yes. Jadi saat terbukti baru bukti. Jadi ungkapan saksi dibandingkan bukti itu lebih kuat bukti. Iya. Oke, nah bukti kejadian ini lebih menguatkan dari saksi yang ada. Saksi ini yang ada di sidang itu tidak memperkuat. Berarti bertolak belakang bukti dengan Nggak bertolak belakang, tidak memperkuat Oh, aja. tidak Maksudnya memperkuat. bukan Oh, membantah. Cuman iya. si bukti jauh lebih kuat. Itu yang membuat hakim akhirnya memutuskan itu. Walaupun menuntut 11 tahun plus 9 tahun. Jadi 20 tahun tuntutan dari penuntut. Oke, dan itu masih percobaan juga ya. Ya, nomor 2 juga ini kejadian tuturan dari si istri Dani Alves. Waktu itu di Barcelona dia pulang dari tempat malam gitu. Pulang dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol dan ditanya gitu apa yang terjadi bla bla bla. Nah, pengakuan dari Dani Alves
Dani Alves ini udah melakukan 4 kali perubahan pengakuan. Pengakuan pertama A, pengakuan kedua B, ketiga C, keempat D. Jadi beda-beda terus pengakuan dari Dani Alves. Alves bilang kalau waktu itu bukan suka sama suka, gue gak akan ngelakuin. Nomor 2, kalau waktu itu dia minta pergi, gue kasih dia pergi. Oke. If she want to leave, leave. Tapi nomor 3 sama 4 dia ngaku bahwa dia salah. Dia melakukan. Offense ya. Iya, dia melakukan. Dan itu hukuman di Spanyol cukup keras. Ada sex assault, ada pokoknya 4 pasal yang Nggak main-main ya, nggak main-main buat si Dani Alves. Dani Alves. Ini udah jatuhnya kriminal gitu. Bener kata Nico tadi, kalau soal pesepak bola, yes, he's a legend. Tapi ini udah bukan lagi soal pesepak bola, ini soal manusia melanggar pasal atau bukan kode etik ya, kriminal, Ya, kriminal. Gitu. Dan harus layaknya diberikan hukuman gitu. Jadi buat gua sangat disayangkan sekali karena apa yang dilakukan oleh Dani Alves ini sangat amat gue bilang mencoreng lah. Karena kalau soal pesepak bola dia salah satu one of the most decorated football player gitu. Hampir semua gelar di dunia dia punya gitu. Nggak ada yang dia nggak punya kecuali FA Cup, nggak tahu ya dia punya apa. Karena nggak main. Oh ya. Jadi cuman kalau sebagai pemain ya dia punya semua. Cuman ini dia punya keluarga yang harmonis, dia bukan keluarga dari broken home, dia punya istri yang sangat baik juga. Berumur 31 tahun, beda nggak jauh, cuma 8-7 tahun bedanya. Dia melakukan hal tersebut dengan umur 22 tahun, dibanting di lantai, dilakukan hal tersebut, hal yang di luar bisa kita bayangkan dan dalam pengaruh alkohol. Dani Alves, jaksanya, pengacaranya berpendapat kalau dalam pengaruh alkohol harusnya hukuman bisa lebih rendah. Iya. Gue nggak tahu di sini begitu apa enggak. Mungkin pakar hukum bisa Memperberat. Di sini justru diperberat. Sini udah minum alkohol di tempat umum. Iya gitu. Dan itu kekerasan juga, ada bukti kekerasan. Iya. Nah ternyata dengan pengakuan bahwa lu bener dalam pengaruh alkohol, bukti yang ada justru lu harusnya dapat dihukum lebih besar gitu. Dan 4,5 tahun. Iya 4,5 tahun dari tuntutan jaksa penuntut 20 tahun. Buat gue Dani Alves beruntung sekali dapat hukuman seperti itu. Iya, dan menariknya adalah dia kan bayar kompensasi 2,5 miliar. Iya, 120.000. Dan itu katanya dibayarin sama Neymar. Iya. Wow. dibantu. Nah itu satu hal dulu nih. Emang nih kagak punya duit 2,5 miliar ya gitu loh. Itu pertama. Nah yang kedua itu mengurangi hukuman jadi kan. Nah dia udah ngejalanin tahanan tuh kalau nggak salah 4 bulan. Lebih. 6 bulan. Intinya kalaupun inkrah ya 4,5 tahun, nanti bulan Juli dia udah bebas juga bro. Oh. Gitu. Jadi ya begitulah. Oke. Dan gue agak mencengangkan juga ya kasus ini karena dibandingkan sama, sorry to say, kita tahu pemain-pemain Brazilian kadang emang kerap kali ya dia dikatakanlah bikin masalah di luar lapangan lah. Biasanya pemain-pemain Brazilian cenderung datang dari keluarga yang, sorry to say, juga datang dari keluarga yang tidak mampu. Tapi kan banyak juga yang sebenarnya mampu kayak kakak gitu-gitu kan keluarga mampu semua. Tapi yang gue mengherankan juga dari seorang Dani Alves ini kan dia salah satu pemain Brazil biasanya yang punya kecenderungan dunia kayak begitu tuh biasanya karirnya pendek gitu. Usia 30 awal tuh biasanya udah rentan cedera, biasanya udah mengukurkan pensiun. Justru Dani Alves ini sampai usia 38 masih main di level top Eropa, masih main di Barcelona segala macam. Jadi menurut gua ada kontradiktif juga gitu. Dia punya keinginan untuk nggak menjamin juga ternyata. Telatnya bandel. Iya bisa jadi. Tapi menunjukkan Bandelnya dia telat. masih mau main bola. Telatnya bandel. Bandelnya telat juga. Lu kali Mas, bandelnya telat Mas. Telat bandel. Kamu tidak diperkenalkan alkohol kan? Dikit sih. Karena biasanya pemain-pemain itu cenderung karena dunianya seperti itu, kadang dia udah dunia malamnya terlalu berat, akhirnya dia pengaruh di atas lapangan akhirnya hilang lah kesentuhannya. Tubuhnya kadang udah nggak proporsional lagi kayak Ronaldinho, Ronaldo Nazario segala macam. Tapi Alves itu kan nggak begitu, dia masih main jadi di lu top melihat level. ada anomali ya. Iya, untuk Kalau pemain-pemain si Alves mungkin begini. lagi apes juga bisa kayak gitu. Yes. Jadi memang bukan selama ini dia nggak sesering seperti Ronaldinho atau Ronaldo Nazario. Oh enggak, kalau sikap gue nggak ada Neymar. itu apes, nggak ada itu anomali, nggak ada. Crime Dia is a melakukan crime. kriminal, Oh iya, dia kalau melakukan itu ya, korban, tetap ada salah. korbannya jelas, dia melakukan bahasanya apa tadi? Sex assault. Udah paksa. Ruda paksa. Nggak ada background lagi di belakang itu dan dia layak mendapatkan hukuman. Buat gue 4,5 tahun sangat amat rendah ya. Minim. Buat Dan Juli udah hukuman bebas seorang. dia. Dan Juli Karena udah bebas gitu. setengah masa hukuman. Again dijalani ya, kan. gue bukan bahas Dani Alvesnya, bukan bahas Barcelonanya Sosok ya. manusia melakukan kriminal. Oh iya, apalagi di sana kan yang kayak gitu-gitu kan sangat straight. Iya. Ya kita lihat pemain bola banyak yang habis karirnya gara-gara itu Iya. kan. Iya. Dan banyak juga yang kita nggak udah kedengeran lagi kayak dulu ada Adam Johnson, habis Iya, itu Benjamin Mendy karirnya went downhill, Iya. abis momen-momen kayak ini sebenarnya ini emang
dan juga gue nggak yakin kalau dia balik ke publik lagi akan diterima sebegitu gampangnya seorang Dani Alves. Kayak contohnya kita ngeliat Greenwood aja buat main di MU lagi segitu susahnya walaupun pengadilan buktiin segala macam. Tapi ya persepsi publik udah terbentuk. Anthony juga kadang dia walaupun udah aktif main lagi tapi tetap hal seperti itu tetap dibawa juga. Jadi menurut gue udah mencoreng banget, terutama menambah rentetan pemain-pemain Brazilian menurut gue. Menurut lu, Jal, setelah nanti bebas ya kata Bung Harpan nanti Juli bakal comeback lagi ya main bola atau Gua rasa Menurut gue untuk dunia sepak bola udah nggak Nah, lagi tadi kan deh. yang lu bilang Jal, dia comeback lagi kan gua rasa juga main bola udah selesai lah. Jadi udah dia nggak seperti kayak Anthony yang sebenarnya kalau kita lihat usianya masih panjang kan, masih muda, atau Greenwood. Kalau nggak salah waktu kasus itu 21 lah, gua lupa kan. Akhirnya kan ya yang kayak lu bilang Wijnaldum, Benjamin Mendy juga ya. Gak tau Adam Johnson kayaknya udah agak lumayan tua tuh waktu kasus itu. Tapi kan masih main juga sebenarnya. jadi Dani Alves udah selesai udah di bola. Cancel. Saya ngumpet dulu lah setahun 2 tahun Buat paling. gue unforgivable ya ini buat gue sih. Bayangin lu memperkosa orang, buat gue sih Banting unforgivable. bola. Hah? Dibanting bola tadi bilang. Kekerasan juga kekerasan ada. juga. Sex assault berarti kan? Iya, sex assault dong buat gue. serangan. Di luar gue respect segitu tingginya soal Dani Alves. Hilang. Gue di TikTok ditanya siapa bang bek kanan terbaik, buat gue Dani Alves masih. Dengan bek lain salah satunya Dani Alves. Gue Setelah sangat kejadian ini coret. Kalau soal pemain bolanya gue masih. Oh masih. Dia Lu memisahkan icon. ya, memisahkan. Gue memisahkan, gue nggak mau menyatukan gitu. Oke. Cuman masalahnya dia kan memanggul beban berat sebagai legend Barcelona, legend timnas Brazil. Itu tuh ada di punggung dia. Lu nggak bisa tanggung jawab dengan itu, kesel gue. Pasti. Oke, jangan ditiru ya. Tapi yang harus ditiru adalah pemain yang satu ini, Toni Kroos. Akhirnya comeback membela timnas Jerman. Menurut Bung Harpa akan memberikan pengaruh yang besar kah bagi timnas Wah iyalah, kalau nggak apalagi. Maksud gua nggak tahu ya sejak retirementnya Kroos 2018 ya. Habis dia kalah lawan Korea 2021 ya. Iya. Nah, memang muncul kan Kimmich sama si Goretzka kan. Gua nggak tahu kenapa nggak pernah terlalu impress. Nggak tahu emang dia sering dirubah posisinya kan. Kadang-kadang Kimmich ditaruh bek kanan juga segala macem sehingga mungkin akhirnya dia nggak dapet touch-nya. Padahal di Kimmich ini pemain bagus lah, main cerdas. Cuman nggak tahu ya, mungkin Kroos itu punya sesuatu yang beda dibandingkan pemain-pemain tersebut. Jadi gua rasa terlalu cepat juga di waktu itu memutuskan untuk pensiun. Paling nggak dia masih bisa seperti biasa lah. Kalau yang senior itu menularkan pengalamannya, mentalitinya dan sebagainya. Itu sih yang menurut gua. Cuman gua nggak ngerti apakah ini jadi menimbulkan. Gua yakin ini sudah dibahas matang. Tidak akan menimbulkan friksi lah. Mungkin pemain yang selama ini merasa sudah main inti, kok tiba-tiba dari datang. Gua rasa sih enggak lah ya. Bagaimanapun juga Kroos gitu datang terus Oke, sekarang gue nanya dihujat. di posisi Kroos saat ini siapa yang bagus? Nggak ada menurut gua. Nggak ada, makanya gue bilang tadi. Makanya. Udah. Dan datangnya Kroos yang sudah tua, yang di Madrid pun jarang jadi starter dan jarang juga main 90 menit, lu harap bisa memberikan dampak yang segitu luar biasanya? Enggak. Ini yang pengen juga bukan pelatih kan, federasi yang pengen kan. Lu main di tuan rumah, Jerman jadi tuan rumah untuk Euro. Ayo dong pemain terbaik yang datang. Kalau Schweinsteiger masih bisa main, gue yakin federasi pengen Schweinsteiger main, Miroslav Klose main. Asli. Yang masih bisa main sekarang Toni Kroos. Ayo dong, balikan. Karena dulu gak tau Rizal mungkin punya pendapat yang lain. Cerita dia cabut dari timnas ada friksi sama pelatih? Pelatihnya juga cabut juga soalnya. Harusnya kayaknya ada juga sih. Hansi ya. kan? Sama Hansi kan? Soalnya sekarang umurnya 34 ya. Cabut, Oh, dia iya, juga cabut. Sekarang umurnya 34. dia. Waktu dia pensiun 31 kan bus. 34 pun masih puncak-puncaknya untuk posisi seperti dia. Gue rasa ini juga sekaligus pesan dari dia. Gue kan tadinya meragukan dia akan extend kontrak walaupun dia di timnas dari pensiun. Gue juga nggak yakin dia akan extend kontrak di bersama Madrid yang udah makan berakhir juga nih. Tapi ini menurut gue ini pesan dari dia kalau dia masih punya keinginan untuk main. Siapa tahu juga Madrid bakal extend juga. Tapi kalau di Jermannya sendiri gue ngeliat emang di lini tengah ini ada masalah dan itu masalah yang gue kira selesai ketika di Euro doang. Di World Cup seharusnya udah nggak begitu. Tapi ternyata tetap terjadi juga. bagus Si pemainnya. Kimmich sama Goretzka itu linear sama penampilan di klubnya. Di klub mereka menurun dan ke bawah juga di negara juga ikutan Nggak turun impress juga. gua sama Kimmich. Dan ketika terakhir Jerman di World Cup kan juga ini mainnya menurut gua agak-agak menyia-nyiakan si peran Gundogan gitu. Sayang banget peran Gundogan, kadang dia main di belakang striker sebagai number 10 tapi dicoba juga number 6, dicoba lagi sebagai number 8, semuanya nggak berguna bagi Gundogan. Pemain sebagus Gundogan jadi Ada nggak lagi ada Jal, gunanya. selain dua itu Jal, timnas Jerman. Siapa Yang lagi? mana? Musiala kadang dicoba juga kadang di lini tengah juga bahkan. Jadi menurut gua ada masalah di lini tengah yang emang kayaknya kelihatannya alternatif yang paling dibutuhin untuk sekarang ya emang masih Toni Kroos. Dan maksain sih buat gua. Sangat Sangat sebenarnya. maksain. Baik, Jebret Team, kita lihat nanti bagaimana peran timnas Jerman bersama Toni Kroos. Sekali lagi terima kasih buat Jebret Team yang sudah menyaksikan DPI. Terima kasih Aldi, Bung Harpa, Rizal. Thank you. Sampai ketemu di DPI selanjutnya. Terima kasih buat Sari Mande dan juga Awi. Selamat berakhir pekan. Sehat selalu. Happy weekend. Come on Fulham.